Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Buka halaman 66 kalau di buku kalian ya, di kitab fikih hadis Bulughul Maram, fikih mazhab Imam Syafi'i ya. Babu sifati shalah. Perhatikan, dengarkan, jangan ada yang berisik supaya lebih paham dengan materi, paham dengan praktek sholatnya. Karena masih ada yang belum paham dengan apa itu sholat. Babu sifati shalah, bab berkenaan dengan sifat sholat Nabi. Ya. Hadis ke-265. Kalian bisa lihat di buku kalian, di kitab kalian, di hadis 265. Nih, Ustaz ada buku, siapa memakai nih? Nah, oke. Hadis ke-265. Dengarkan Ustaz cara bacanya. Nanti kalian akan praktek cara membaca hadis. Perhatikan dan dengarkan, simak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila shalah فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al zalika fi salatika kulliha akhrajahu sab'ah wa lafzul lil Bukhari. Ya, itu cara membaca hadis ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kumta ila shalah." Apabila engkau hendak mendirikan salat, fa asbighil wudu, maka hendaklah menyempurnakan wudu. Summa istaqbilil qiblah, kemudian berdirilah menghadap ke arah kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah dengan rukuk yang disertai dengan tumakninah. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah dari ruku hingga benar-benar dalam keadaan tegak. Qa'iman, dalam keadaan tegak. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian bersujudlah hingga dalam keadaan sujud yang ada tumakninah, sehingga tumakninah dalam sujudnya. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud ya, dalam keadaan tumakninah. Summa sujuda hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud kembali dengan sujud yang disertai dengan tumakninah. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian kerjakanlah hal tersebut di dalam salatmu pada setiap rakaat atau pada setiap salatnya ya. Kerjakan berulang kali sesuai dengan jumlah rakaat. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh imam yang 7. Wa lafzul lil Bukhari, dan lafaz di sisi Bukhari.
Ya, Ustaz jelaskan siapa imam yang 7 di sini? Ada yang tahu imam yang 7 di sini? Imam yang 7 di sini maksudnya imam hadis yang meriwayatkan hadis ini selain Imam Bukhari adalah yang pertama adalah Imam Muslim. Kalau tadi kan Imam Bukhari udah pada tahu ya. Yang kedua adalah Imam Muslim yang di dalam kitab Sahih Muslimnya. Kemudian imam yang selanjutnya meriwayatkan adalah Imam Abu Dawud. Kemudian Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, kemudian yang terakhir Imam Ahmad. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan 7 imam yang lain. Kita bahas isi daripada hadis ini. Di sini menunjukkan tentang bagaimana cara solat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan apa? Kita sebagai orang Muslim dituntut untuk solat sebagaimana solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana aku solat. Untuk mendapatkan bagaimana tata cara solat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah setiap Muslim, apalagi penuntut ilmu seperti anak-anak sekalian, itu wajib mengetahui ilmu tentang solat. Selain belajar akidah, belajar adab, belajar bahasa Arab, juga penting seorang Muslim mempelajari syariat, mempelajari fikih. Nah, di sini salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau pernah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah." Kalau seseorang hendak hendak mendirikan salat, maka seseorang fa'asbighul wudu, maka hendaklah berwudu dengan tata cara yang sempurna dengan tuntunan yang telah diajarkan Nabi SAW. Wudu ya yang disertai dengan kewajiban atau rukun-rukun wudu, disertai juga dengan sunnah-sunnah wudu. Ya, kita sebelum lanjut ke teks yang lainnya, selanjutnya kita murojaah dulu wudu ya. Wudu kemarin kita sudah pernah pelajari. Wudu itu yang pertama tutorialnya atau kaifiyahnya adalah berniat. Setiap orang yang berwudu hendaklah dia memiliki niat di dalam dirinya. Yang ini Ustaz sebutkan adalah rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu yang pertama adalah berniat. Ya, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Berniat ketika sambil membasuh wajah. Jadi sambil membasuh wajah kita berniat untuk berwudu. An-niyatu fil qalbi, niat itu tempatnya adalah di dalam hati, di mana seseorang berniat untuk menghilangkan hadas kecil dari dirinya. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajahnya. Kita tahu batasan wajah adalah dari ujung rambut yang bagian atas, tepi telinga sampai di bawah dagu. Paham sampai sini? Itu batasan wajah. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ila mirfaqaini, sampai kedua siku. Jadi tangan dulu baru ke siku-siku. Berarti dari atas ke bawah, dari jari atas baru ke bawah. Kemudian yang selanjutnya setelah berniat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, yang keempat adalah membasuh ba'dir ra'si, membasuh sebagian rambut kepala. Ini rukun atau kewajiban yang harus ditunaikan di dalam wudu. Yang kelima adalah ghusl rijlaini ila ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, ya. Itu yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya adalah tertib, berurutan.
Itu rukun daripada rukun-rukun wudu. Sunnah-sunnahnya apa itu? Sunnah-sunnahnya yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Sebelum wudu itu. Sebelum wudu, basuh dulu kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang selanjutnya adalah berkumur. Wal mutmadatu, yaitu berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur adalah istinsyak. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Ya, menghirup air ke dalam hidung itu disebut dengan istinsyak. Yang selanjutnya adalah setelah istinsyak adalah istinsyar. Istinsyak tadi menghirup air. Kalau istinsyar kebalikannya, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Kalau mengeluarkan air dari mulut itu namanya tersedak. Ya, ngirupnya dari hidung, keluarnya dari mulut itu namanya tersedak. Ya, kalau wudu itu istinsyak, yang kedua istinsyar. Menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian setelah itu adalah selain kumur-kumur, istinsyar adalah dengan siwak. Nah, tahu siwak? Nah, alhamdulillah, jazakallah khair, diberikan sama Alzam ya. Nah, ini siwak digunakan sebelum kita berwudu. Waktunya kapan? Ketika kumur sebelum istinsak dan istinsyar. Ketika kumur-kumur langsung bersiwak. Cara megang siwak nih. Cara memegang siwak, Ustaz. Ya. Ini cara memegang kayu siwak. Nah. Paham sampai sini? Ya. Nah. Iya, betul sekali. Itu cara memegang kayu siwak. Setelah istinsyar, bersiwak, kemudian apa? Membasuh wajah disertai dengan wa takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot bagi laki-laki yang memiliki jenggot tebal. Kalau jenggotnya tipis tidak perlu disela-sela, tapi cukup disampaikan air sampai kulit. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua tangan plus dengan jari-jari tangan di sela-sela. Perhatikan, di sela-sela. Nah, sampai ke siku. Kemudian membasuh rambut. Nah, membasuh rambut ini udah pernah Ustaz jelaskan. Ada yang sebagian rambut itu sudah cukup. Tapi kalau dengan sunnahnya sampai ke tengkuk, kembalikan lagi ke depan, kemudian disertai dengan ada beberapa cara ya. Tadi Ustaz ulangi, sebagian rambut dulu, itu satu. Yang kedua, membasuh rambut sampai tengkuk, kemudian balikkan lagi, itu kedua. Yang ketiga adalah menggabungkan membasuh rambut dengan telinga. Jadi, istilahnya ambil wudu, maju ke belakang, majukan ke depan lagi, masukkan ini, langsung set. Nah, itu namanya sunnah ya. Tinggal kalian pilih. Membasuh keseluruhan rambut itu sunnahnya. Kemudian membasuh kedua telinga. Nah, membasuh kedua telinga ini bukan rukun, bukan wajib, tapi sunnah. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Disertai apa? Disertai dengan menyela-nyela jari kaki. Kemudian tertib, muamalah, kemudian berdoa. Doanya gimana? Doanya adalah asyhadu alla illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu adalah doa yang diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan wudu. Nah, kita kembali ke hadis. Setelah fa'asbighil wudu, menyempurnakan wudu, maka seseorang itu hendaklah berdiri tegak menghadap kiblat. Tidak boleh seseorang muslim ketika menghadap kiblat dia bagian depan dada ini, bagian depan badan kita ini
nyimpangnya dari apa? Menyelisihi kiblat nggak boleh. Tidak boleh menyelisihi kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Apalagi kalau dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri ketika sholat, karena kakinya gatal, garuk kaki, ujung-ujungnya nunduk. Boleh enggak dalam sholat gini? Enggak boleh. Ya, masih ada yang kalian kerjakan di situ. Atau karena pengen rapatkan safnya, rapatkan bahu dan kakinya, alhasil apa? Nunduk juga. Kebiasaan sholat gini, kalau ngelihat kakinya. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Itu enggak boleh dikerjakan. Banyak gerak di dalam sholat, hukumnya makruh. Ya, kebanyakan bergerak di dalam sholat hukumnya makruh, bahkan bisa membatalkan sholat. Paham sampai sini? Ya, dan nanti kita sebutkan larangan-larangan di dalam sholat. Jadi benar-benar menghadap ke arah kiblat, baik dari seluruh badannya. Jadi seluruh anggota badan itu harus menghadap ke arah kiblat, termasuk kaki. Kaki tidak bencot, tidak mereng. Yang Ustadz perhatikan kakinya masih suka mereng-mereng itu Bang Farhan. Kalau sholat, ya, nggak tahu kenapa udah berapa kali belajar, ya, sama aja itu, nggak bisa berubah, nggak diamalkan. Sama, yang lain pun ada juga terkadang. Siapa itu biasanya itu, ya? Maulana juga, ya. Kakinya lurus, tidak menceng, tidak belok, tidak bencot. Tapi kakinya harus lurus menghadap ke arah kiblat. Jadi kakinya nanti diluruskan ketika sholat. Fahim tum? Nah. Jadi menghadap kiblat. Ketika takbir bukan begini. Salah kalau takbirnya kayak gini. Takbir telapak tangan juga harus menghadap ke arah kiblat, ya. Takbir telapak tangan harus menghadap ke arah kiblat. Fahim tum? Tidak boleh takbirnya Allahu Akbar diputar-putar kayak gini. Ya, Allahu Akbar diputar-putar. Atau takbirnya berlebihan. Allahu Akbar. Boleh enggak? Enggak boleh. Ada dua cara untuk bertakbir. Yaitu yang pertama sejajar dengan dada atau bahu. Paham sampai sini? Sejajar dengan dada nih. Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah sejajar dengan telinga atau bahu. Allah. Sejajar. Bukan begini. Tapi sejajar. Allahu Akbar. Fahim tum? Ya, tidak sampai ke belakang kayak gini. Karena syaratnya adalah anggota tubuh menghadap ke arah kiblat. Fahim tum? Nah, kalau yang sholatnya masih ada yang salah, tolong nanti sholatnya dibenarkan. Karena ilmu harus diamalkan. Fahim tum? Kemudian yang selanjutnya adalah setelah menghadap kiblat, fakabbir. Bertakbir. Takbiratul ula, takbiratul ihram. Yaitu takbir untuk memulai sholat. Ya. Dan jangan lupa di dalam rukun sholat yang paling penting adalah berniat ketika takbir. Niatnya adalah sama semua amalan yang ada dalam ibadah, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi, semuanya adalah niat sepakat para ulama di dalam hati. Ya. Niatnya berada di dalam hati. Ya. Allahu Akbar. Jadi ketika seseorang mau menegakkan sholat, mendirikan sholat, itu juga termasuk dalam ta'yin niat, termasuk dalam kategori niat. Tidak mungkin orang mau bertakbir untuk sholat kalau tidak disertai dengan niat. Orang mau makan saja tanpa diucapkan dengan lafaz, makan tidak orang itu? Makan. Berarti niatnya untuk apa dia tuh? Makan. Tidak mungkin yang dikerjakannya makan tapi niatnya sholat. Tidak mungkin kan? Nah, jadi kalau orang mengerjakan sesuatu pasti disertai dengan niat. Sebagaimana hadis yang pernah
kita pelajari di hari-hari sebelumnya di dalam kitab hadis arba'in. Innamal a'malu binniyat, ya. Setiap pergerakan amal ibadah pasti itu disertai dengan niat, ya. Fakabbir Allahu akbar. Takbirnya tidak boleh kepanjangan. Juga tidak boleh kependek. Saking panjangnya Allahu akbar. Kepanjangan tidak boleh. Udah takbirnya kepanjangan. Dari segi lughatul Arabiyah, dari segi bahasa Arab menyalahi bacaan. Yang kedua, takbirnya juga tidak sesuai dengan tuntunan. Faham tum? Bertakbir ya, bertakbir. Ya. Kependekan juga tidak boleh. Allahu akbar. Itu takbirnya aras-arasan sekali, malas-malasan sekali. Tapi yang betul itu Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Jangan ditiru yang di dalam video-video yang tidak jelas itu, solatnya macam ngebut kayak motor. Allahu akbar, sami Allah liman, itu salah. Ya. Solat kilat tu tidak boleh dalam pandangan jumhur ulama. Fahim tum? Kemudian summa qra'a ma tayassara minka minal Qur'an. Bacalah surah atau ayat yang bagimu paling mudah di dalam Al-Qur'an. Ustaz, kalau saya kan seorang santri. Hafalan Quran ada 1 juz, ada 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai 8 juz, 9 juz. Ustaz, boleh tak Ustaz kalau kami solatnya bacanya kulhu terus Ustaz? Itu namanya, kalau solat seperti ini, namanya apa? Malas. Hafalan banyak, bacanya kulhu terus. Bacanya banyak, bacanya surah Al-Asr terus. Bacanya banyak, tabbat siadah terus. Ya. Oh iyalah kalau dalam solat jemaah. Tapi kalau dalam solat sendiri, solat sunnah, hendaklah seorang penghafal Quran membaca apa yang dihafal. Ya, sekali-kali bawakan juz 29, sekali-kali bawakan juz 28, sekali-kali bawakan juz 1, juz 2, kan gitu. Kalau solat dalam keadaan sendiri, solat sunnah. Faham tum? Tetapi tidak masalah ketika seseorang membaca kulhu. Ya, kalau dia solat sendiri, tapi kalau bisa penghafal Quran itu hendaklah membaca sesuai dengan yang dihafal, kapasitas yang dihafal. Supaya apa? Supaya solatnya itu sebagai sarana murojaah hafalan yang telah dihafal. Kemudian ruku sampai disertai dengan tumak ninah. Ruku jangan seperti burung melengkung. Ya. Ruku tidak boleh melengkung. Ruku yang benar itu, yang sempurna itu, kalau rukunya anggota tubuhnya lurus tulang belakangnya. Kecuali yang memang bongkok. Kalau bongkok, badak bisa diapa-apakan gitu. Tapi kalau tidak ada bongkok, badannya masih bagus, hendaklah menyempurnakan ruku. Disertai dengan tumak ninah. Tidak boleh Allahu akbar sami Allah. Mana tumak ninahnya? Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak atau sebentar. Ya. Faham tum? Kemudian sujud, i'tidal dulu. Kemudian i'tidal, baca doa. Ya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian diulang-ulang terus sesuai dengan jumlah rakaatnya, dikerjakan dengan yang sama. Kemudian tahiyat akhir, ya. Baru salam. Faham tum? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam yang lain. Ada 7 imam. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, Wali Ibni Majah bi isnad Muslim. Dan Ibnu Majah di dalam isnad Muslim, yaitu dikatakan hatta tatma'inna qa'iman, sampai i'tidalnya itu benar-benar berdiri tegak, ya.
Kemudian hadis yang 266 disebutkan wa misluhu fi hadis Rifa'ah inda Ahmad wa Ibnu Hibban. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh hadis Rifa'ah di sisi Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan di lafaz Imam Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al 'izam. Ya. Sampai berdirinya itu, tulang sulbinya itu benar-benar dalam keadaan tegak. Kalau iktidal, jangan belum tegak benar sampai kembalinya itu benar-benar tegak, jangan sampai belum tegak langsung sujud. Itu nanti iktidalnya tidak sempurna. Fahim tum? Ya. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'. Ya, kalau di sisi Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', ya. Itu disebutkan innaha lang tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah summa yukabbirullah wa yahmaduhu wa yusni alaih. Ya. Sesungguhnya tidak dikatakan sempurna salat seseorang di antara kalian sampai kalian benar-benar menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian bertakbir kepada Allah. Kemudian memujinya, wa yahmaduhu, memujinya, ya. Dan seterusnya. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra'a wa illa fahamdillah wa kabbirhu wa lilhu. Ya. Kalau kalian mempunyai hafalan Al-Qur'an, dengarkan nih di dalam hadis yang selanjutnya. Fa in kana ma'aka Al-Qur'an, kalau kalian itu memiliki Al-Qur'an, maksudnya kalian hafal dengan Al-Qur'an, maka bacalah. Dengaram? Kalau punya hafalan Quran, maka baca yang dihafal. Kalau tidak ada hafalan, maka cukup memuji Allah. Ya, memuji Allah dengan ayat yang dia hafal. Apalagi kalau untuk mu'alaf, kan belum hafal, jangankan mau hafal, kulhu ya ada hafal. Jangankan mengian Al-Fatihah pun masih uyuh berbelit-belit ngucapnya, ya tak? Maka cukup dia itu memuji Allah dengan sebutan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan sejenisnya. Ya, bertakbir dan selanjutnya, ya. Wali Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud, sumaqra bi ummul Quran wa bi masyaallah. Dengarkan. Kalau di sisi Imam Abu Dawud, bacalah Al-Qur'an, yaitu ummul Quran. Siapa yang tahu? Ummul Quran itu surah apa? Surah Al-Fatihah. Bacalah ummul Quran, maksudnya bacalah surah Al-Fatihah. Kemudian wa bi masyaallah dan bacalah yang sesuai dengan Allah kehendaki. Maksudnya baca sesuai dengan kadar kemampuan hafalannya, ya. Kalau di dalam riwayat Ibnu Hibban, summa bima syi'ta, baca sesuai kehendakmu, sesuai pilihan. Ya, alzam, ya, sesuai dengan pilihan, ya. Hadis ini sahih, ya. Hadis yang Ustaz sebutkan ini rata-rata sahih. Kemudian selanjutnya hadis ke-267. Bisa dilihat di dalam kitab kalian sendiri masing-masing. Hadis ke-267. Ustaz mau yang bacakan Hanif. Coba bacakan Hanif hadis ke-267. Novel, bacakan hadis ke-267. Ayo, bisur'ah. Ayo, bacakan Hanif.
Enggak nyambung ya. An Abi Hurairah Hadis 267. wa misluhu fi hadisi Udah. 267. Yang An Abi Humaid. An Abi Humaid As-Sa'idi Enggak nyimak berarti Hanif nih. Lanjut. Lanjut. Wan Abi Humaid Sa'idi qala ra'aitun nabiyya idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara zohrihi fa idza rafa'a Zahrahi. zohrihi fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu fa idza sajada wa da'a yadayhi ghayra muftarisin wala qabima wastaqbala bi aso hiri jalaihil kiblata wa idza jalasa raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati akhrajahul Bukhari. Ya. Dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi ya. Kita bisa lihat di situ ada seorang sahabat bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Dia mengatakan ra'aitun nabi, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaih. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir ya, maka beliau mensejajarkan kedua tangannya, telapak tangannya dengan kedua bahu atau pundaknya. Allahu Akbar. Ya, kedua pundak bahu. Lihat ke depan sini. Farhan. Lihat ke depan. Allahu Akbar. Ya, sejajar dengan kedua pundak atau bahu, ya. Faham tum? Coba praktekkan. 1, 2, 3. Allah. Ayo, berdiri semuanya. Ustaz mau lihat. Yuk, meja depan dulu. Meja depan, mejanya Ilham. 1, 2, 3. Allah. Duduk. Itu cara takbir di dalam hadis Abu Humaid. Yuk, 1, 2, 3. Tayyib, duduk. Betul. Yuk, meja yang ketiga. Allah. Nopal masih salah. Begini, bukan begini. Ya, sejajar dengan pundak bahu. Coba ulangi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Tayyib, duduk. Ayo, meja terakhir. Naam. Kemudian lanjut. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, ya. Kalau idza raka'a, kalau seseorang itu hendak ruku, amkana yadayhi, memungkinkan kedua tangannya min rukbatayhi, untuk diletakkan di kedua lutut. Ya, summa hasraza ra'i, ya. Summa hasraza ra'i, kemudian meluruskan zohronya, meluruskan punggungnya, jangan sampai bengkok, melengkung, apalagi kerendahan. Jadi kalau Nabi SAW hendak ruku, maka beliau ruku
dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian kemudian meletakkan kedua tangannya di lutut. Kemudian meluruskan punggungnya. Coba praktekkan. Kan udah Ustaz tunjukkan tuh. Coba ilham dulu. Sini, maju satu persatu. Cara ruku, Ustaz mau lihat prakteknya. Tafadhol. Coba misalkan bersedekap. Sini depan Ustaz nih. Nyerong. 1, 2, 3. Ini kepala nunduk. Tidak usah terlalu tegak. Luruskan. Jangan didongakkan. Luruskan. Begini. Ini bisa diluruskan? Ini bisa diluruskan? Mantap. Ini tidak usah dongak. Lurus nih. Luruskan lagi. Macam ini. Kaki lurus. Mantap. Betul. Tayyib. Dah, kembali. Terus, Rijal. Ayo, Rijal, tunjukkan cara ruku. Allahu Akbar. Ini bisa lurus lagi enggak nih? Luruskan ininya. Ini jangan tegak. Mantap rukunya. Sip, mantap. Lanjut, Jaki. Itu ya cara ruku yang betul. Allah. Ini macam burung unta nih. Ini luruskan. Lurus. Kepala jangan dongkak. Lurus. Ini punggungnya nih luruskan. Ini melengkung nih, enggak boleh ini melengkung nih. Ayo. Luruskan. Ini melengkung nih, enggak boleh melengkung. Ya. Kenapa ini melengkung ini? Harus latihan ya. Ini tangannya di lutut, tangannya di tempurung lutut. Tangannya agak dibuka seperti ini kepala lurus. Tapi ini nanti latihan ya. Ini masih bengkok. Sana kembali ke tempat duduknya. Ya, berdiri tegak sekali ruku, kan? Bisa nampak kan mana ruku yang belum lurus, mana yang sudah lurus. Kemudian sini al. Ayo, praktek ruku. 1, 2, 3. Allah. Pegang lututnya. Lutut. Kepalanya turunkan sedikit. Ini cara ruku yang betul. Cetar. Mantap, Thayyib. Reno. Cetar membahana. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Ini tangannya salah. Dibengkokkan seperti busur panah. Bengkokkan. Ini tangan di lutut. Mana lututnya? Bengkokkan. Ini luruskan. Mantap. Ini kepala jangan tegak. Jangan dongak, jangan terlalu nunduk. Macam ini. Itu cara ruku yang betul ya. Diamalkan. Ini jangan lupa, jangan bengkok. Dah, balik. Jadi kalau Ustaz perhatikan nanti solatnya masih ada yang salah, ada ikopannya. Ayo kembali, lanjut. Si Bang Bagas. Bang Bagas, ayo coba praktekkan cara merukuk yang sudah diajarkan. Ya, 1, 2, kakinya luruskan ke, anggap ya lagi solat. Allahu Akbar. Ini jangan dikapitkan di sini, tapi agak dibuka ke ini. Ini dibuka, bukan kakinya dibuka, tangannya dibuka. Dikepakkan. Ini lurus, mantap. Ini kepala jangan tegak, jangan dongak, ya. Mantap, ya, mantap. Dah balik ke tempatnya. Kenapa Sakin tidak pernah ruku dengan betul? Kalau ruku dengan betul itu pasti sudah terbiasa. Aris. Karena rukunya tidak pernah betul, tidak pernah sempurna. Rukunya asal-asalan ruku.
Kalau rukuknya bagus, insya Allah terhindar dari sakit pinggang, saraf kejepit. Ayo, 1, 2, 3. Lututnya mana pegang? Udah lutut aja. Ah. Ini enggak usah kerendahan, tegakkan sikit, naikkan sikit. Ah, ini luruskan. Punggungnya luruskan, pinggangnya nih. Bukan ini diluruskan, ini. Luruskan. Caranya gimana ya Allah, itu mau ditunjukkan caranya ke gimana? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Luruskan. Nah, fadhal. Kaki lurus deh. Nah, luruskan am? Kaki luruskan. Kakinya luruskan. Nah, mantap. Ah, macam ini ruku. Dah, balik. Diamal. Dah. Lanjut. Nofal. Ayo, 1, 2, 3. Allah Akbar. Kaki lurus. Ya. Sebuka selebar bahu aja, jangan terlebaran. Kakinya itu kecilkan sikit. Kakinya kecilkan sikit. Geser sini kakinya. Nah. Ruku lurus. Nah, ini dibuka. Nah, kanan juga buka. Ini lurus. Duh, mau dibenarkannya. Ini luruskan. Ini turunkan, turun. Ini naikkan. Ini naik. Nah, ini turun. Nggak, gimana? Ini bengkokkan. Ini bengkok. Bengkokkan begini. Nah, ini lurus. Nah, belum nih. Nah, luruskan. Nah, nanti latihan ya di rumah ya. Nah, itu cara ruku yang benar. Nah, dah sana balik ke mejanya. Hanif. Sini. Nampak nih rukunya tidak pernah ada yang benar nih, tidak diamalkan rukunya. Coba Allah Akbar. Ini sana balik sana. Betul. Iya. Nah, Farhan nih mah nih. Kalau udah praktek dibenarkannya tengah solat, asal-asalan. Benar ya Ustaz kamu itu? Kan? Biasa kakinya luruskan. Selebar bahu. Bahunya mana? Ruku. Ini luruskan, bukan dibengkokkan. Ini luruskan, ini melengkung nih. Apa nih? Macam mata pancing. Ini dibengkokkan sayang. Nah, ini dibengkokkan. Aduh. Berdiri gimana? Luruskan nih. Turunkan. Ini turunkan nih. Ini lah, yang ini nih. Masa ini enggak bisa diturunkan? Luruskan. Sip, mantap. Kumaha atuh. Ya wae. Alhamdulillah. Itu cara ruku. Fahim tum? Kemudian kembali lihat unzur kitabnya. Perhatikan kitabnya. Fa idza rafa'a ra'sahu hustawa hatta apa ini? Yauda kulla faqarin makanahu. Ya. Di sini juga disebutkan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau berdiri tegak hingga semua tulang punggungnya kembali seperti semula. Berarti tegak kembali berdiri ya di tempatnya. Fa idza sajada wa dha'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah. Dan kalau seseorang sujud, maka meletakkan kedua tangannya meletakkan kedua tangannya. Perhatikan kitabnya, Nak, perhatikan. Ya.
Apabila sujud, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya tanpa apa? Ghaira muftarishin wala qabidihima. Tanpa merenggangkan jarinya. Maksudnya tidak membuka kayak gini, dengar, lihat. Tengah sujud, tengah nempel ke tempat sujudnya. Jarinya tidak dibuka kayak gini. Sah? Tidak juga dirapatkan benar. Oh gini. Jadi seperti biasa aja udah gini. Fahim tum? Diletakkan di tempat sujudnya. Dan tidak tidak tangannya ini tidak mengatup ini antara tak sikut ke badan. Ya. Apalagi menempelkan sikut ke lantai tidak boleh hukumnya. Kemudian perhatikan kitabnya, Bang. Nanti tidak paham lagi. Wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihil qiblah. Menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi jari-jari kakinya nih, ini anggap jari-jari kaki. Bukan direnggangkan gini tengah sujud. Tapi kakinya dirapatkan. Anggap ini kaki, bukan direnggangkan gini, tapi dirapatkan. Kemudian jari-jarinya bertemu, juga tumitnya juga bertemu. Tidak boleh tumitnya terbuka gini. Tapi kaki bawah nyatu, tumitnya berpisah. Ini tidak boleh. Tapi jarinya juga bertemu, tumitnya juga menempel. Paham? Kemudian jari kakinya tidak boleh melayang. Melayang itu cuma ditegakkan gini, harus ditekukkan menghadap ke arah kiblat. Paham tidak? Coba Hanif maju, tunjukkan. Kita lihat cara sujud sekarang. Dari depan, sekarang dari belakang ke depan. Coba praktek sujud di sini. Kaki lurus deh. Praktek sujud. Mantap. Ini ndak renggang, ndak juga terlalu rapat. Mantap. Sabar dulu. Belum selesai. Biar kawan-kawan. Ini kaki bawahnya nempel, bertemu. Ini tumitnya juga nempel. Paham nih? Ya, ini tumitnya sama-sama bertemu juga kaki bawah. Ini ditekan gini jari-jarinya. Seperti ini sehingga menghadap ke arah kiblat. Fahim tum? Ini untuk sikut tidak rapat ke gini, tidak rapat ke badan, tapi agak dibuka seperti busur panah. Fahim tum? Dibuka seperti busur panah. Dah balik ke tempatnya. Kemudian lanjut Farhan. Praktek, ayo Farhan, giliran Farhan. Grafik model. Ya, belum Mak, coba balik 15 menit gitu. Ayo coba, Allahu Akbar. Ini lurus ke arah kiblat, tidak rapat, tapi tidak juga direnggangkan. Biasa. Ini mantap. Tumit bertemu, kaki juga ditekankan, jari-jarinya Bang agak ditekan. Mantap. Hidung nempel deh. Hidung harus nempel, jidat dan hidung. Fahim tum? Kemudian lanjut. Siapa itu depannya? Aris, sini Aris. Nanti Bang Farid juga ya. Allahu Akbar, sujud, praktik sujud. Ini lurus, tangannya. Dibuka sedikit. Mantap. Tidak direnggangkan benar. Kakinya, mantap dah. Nempel dah hidung nin. Dah mantap, betul sujudnya. Terus Noval. Bang Noval lagi praktek sujud. Mudah-mudahan diamalkan. Sini, nak sini. Allahu Akbar. Ini diangkat. Mantap. Ya.
Kakinya dirapatkan. Mantap. Ini kakinya lurus. Nih, Gini, Dua-duanya rapatkan. Wih, mantap. Kayak gitu ya. Bang Nopal, mantap. Sip, balik tempat duduknya. Itu cara sujud. Alzam. Supaya paham dengan sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tidak usah direnggangkan. Tangan kanan juga sama ya, Bang. Ini agak direnggangkan gini. Mantap ya. Kaki dirapatkan gini, sayang. Mantap. Sholatnya begini ya. Ini cara sujud. Dah mantap, balik ke tempatnya. Itu cara sujud yang benar. Dipraktek, diamal. Reno lagi langsung. Mundur. Ya, langsung. Kakinya rapat benar, Jang. Ayo, seolah-olah mau sujud. Jangan kayak gini. Ini agak dibuka. Kanannya juga sama ya. Terus begini. Bisa paham? Kaki rapat. Mantap dah, balik sana. Itu cara sujud ya. Jangan diulangi lagi sujud yang lama yang tidak sempurna ya. Bang Bagas lanjut. Bang Bagas lagi giliran. Udah. Padahal 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ini. Kakinya ditekan. Jari-jarinya ditekan, sayang. Mantap. Ini jangan bengkok gini. Ini begini ya. Sip, mantap. Dah, balik. Sini, Ilham. Dulu kan aku kan segini ya. Ya, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ini agak mundur sedikit. Ini dibuka. Ini dibuka sama. Mantap dah. Sip. Pejal. Balik lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Sip, mantap dah. Jaki. Ijlis. Ini agak diangkat sedikit. Ya. Dah, mantap. Lanjut, Bang Farid. Sini, Farid. Sini, jangan di meja, nanti kesantuk. Allah. Rapatkan. Dibuka. Nih. Salah, ikutkan Ustaz, Bang. Ini tetap, ini tangannya tetap. Ini buka. Kakinya rapatkan. Kaki rapat. Ini diangkat. Ini tekan. Dah, mantap, balik. Nah, sip. Perhatikan kitabnya lagi, kita selesaikan hadis 267. Kalau di dalam kitab kalian 285 ya. Kemudian jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yamna, yaitu kalau duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash, pantatnya menduduki kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Coba maju lagi, Bang Reno, dinunjuk tangan teh. Sini. Praktekan, tapi ngadap ke sana biar Ustaz ngeliat belakangnya. Iya, Ustaz ngeliat ini. Lihat ya, kakinya kayak gini ya. Satu kaki kanannya ditegakkan, satunya ditimpa. Dah, balik. Yuk, praktekan. Berdiri. Semuanya ngadap ke belakang sana. Ustadz mau lihat duduknya, biar dari sini pun nampak. Ya, 1, 2, 3, duduk. Duduk iftirashnya. Sip. Duduk iftirash. Kaki ditegakkan. Bang Bagas kaki kanannya ditegakkan. Gian ya, enggak boleh enggak ditegakkan. Wih, mantap Aris ya. Mana tengok?
Sip, mantap, dah. Kemudian lanjut lagi. Balik. Apabila hendak wa idza jalasa fi raq'atil ukhra akhirah, kalau seseorang hendak duduk tahiyat akhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kalau duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, kaki kanannya tetap ditegakkan, kaki kirinya dimasukkan. Jadi tidak menduduki kaki kirinya lagi. Coba praktekkan lagi. Siapa mau praktekkan nih? Sini Bang Aris maju. Gini nggak sih? Hadap sana. Ngadap ke sana biar Ustaz lihat cara duduknya. Sini. Langsung praktek duduknya. Duduk tahiyat akhir. Sini ya. Duduk Duduk tahiyat akhir gimana? Kaki masukkan ya sebelah sana. Ini tegak. Sip, mantap. Itu cara duduk. Sekarang semuanya berdiri lagi, duduk tahiyat akhir. Ayo. Praktekkan. 1, 2, 3. Kaki tegakkan. Ustaz mau lihat. Ustaz berjalanin. Kaki kanan tegak, kaki kiri masukkan, duduk. Tapi badan tegakkan, kepala tetap. Mantap. Sip. Gini. Assalamualaikum Ini tegakkan kakinya. Bisa insyaallah. Sedikit, meskipun sedikit tak apa-apa. Ya nih. Kenapa itu enggak bisa tegak tante? Oh, ya nih. Jelas. Berarti uzur itu namanya ya. Tak apa-apa. Tapi kalau bisa sebisanya. Dah, mantap. Lihat depan lagi. Ada dilihatnya. Nampak dah. Nampak boh. Kita bayi imam berdua, tapi makmumnya. Mana aja imam berdua? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, alhamdulillah. Itu sedikit praktek dan teori dalam sholat. Fahim tum? Mau wujud soal? Ada pertanyaan? Yakin? Jangan macam semalam. Jaki bertanya. Bagus. Saya kan mau rapatin kaki. Kata orang kita kaki, cari kaki nan. Kata bapak teh. Iya nih. Sama Bang Aris, orang mau rapatin kaki. Mau ngerapatkan mau tinjak Itu orang enggak paham. Yang penting kalian sudah berusaha merapatkan soft ya. Paham deh. Yang penting kalian yang sudah ngaji, belajar kitab harus betul-betul mengamalkan cara sholatnya. Fahim tum? Ada yang lain pertanyaan? Ustadz yang bertanya? Atau kalian yang bertanya? Apa Farhan? Kalau takbir gini atau gini? Sama seperti biasa. Allah tidak dirapatkan, tidak juga direntangkan. Ya, Allahu Akbar. Apa Bagas? Memakai siwak sebelum takbir. Ya? Ya iyalah nanti bau. Siwaknya dicuci setiap kali mau wudu. Fahim tum? Sebelum wudu dicuci, sesudah wudu juga dicuci. Jangan tak bercuci sampai bulan-bulan bau nanti siwaknya. Kata Farhandi Ustaz, kalau dicuci itu nanti berjamur. Apa salte? Nanti kan itu kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, digunting lagi, dipotong, dibuat lagi, sehingga jamurnya pun terbuang. Paham sampai sini? Jadi bukan udah sekali di ujungnya dibuat, lepas itu tidak dipotong-potong lagi. Salah itu mah dengan jamur-jamurnya pasti. Aku teh ini teh ku dalam celupkan ke dalam kumur-kumur. Fahim tum? Alhamdulillah. Haya bina nuqliqu ta'limana bidoa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk salam. Angkat. Bagas aja angkat.